Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam kegiatan fokus group discussion pada hari ini. Saya Diska Angel yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kita pada hari ini. Fokus group discussion ini diselenggarakan sebagai bentuk respon terhadap polemik yang ramai dibicarakan di masyarakat terkait kenaikan harga tiket pesawat, khususnya pada masa liburan Natal dan Tahun Baru. Seperti yang kita ketahui, lonjakan tiket pesawat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak yang merasa terbebani secara finansial, terutama mereka yang ingin pulang kampung atau liburan. Di sisi lain, pihak maskapai dianggap terlalu banyak mengambil keuntungan. Namun, pihak maskapai sendiri membantah tuduhan ini dan menyebutkan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh tingginya biaya operasional seperti BBM, biaya sewa pesawat, serta faktor-faktor lainnya. Ada pula tujuan kita berdiskusi pada hari ini, yaitu di antaranya yang pertama, mengenali lebih dalam penyebab kenaikan harga tiket pesawat dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, mencari solusi yang realistis dan dapat diterapkan oleh semua pihak, baik pemerintah, maskapai, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, menawarkan gagasan dan rekomendasi kebijakan untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang. Untuk rekan-rekan fokus group discussion ini terdiri dari 4 narasumber utama untuk yang mewakili perspektif berbeda. Saudari Reza Wahyu Opita, perwakilan konsumen yang akan menyampaikan suara masyarakat. Selanjutnya Saudari Tria Devanda, pengamat industri penerbangan yang akan memberi pandangan objektif dari sisi analis dan data. Dan yang terakhir, Saudara Sistas Prihatin, perwakilan maskapai yang akan menjelaskan tantangan dan kondisi yang dihadapi industri penerbangan. Kami juga ditemani oleh Saudari Hidayati Azizah, analis muda yang akan memberikan pandangan berdasarkan studi akademik dan pandangan sebagai konsumen milenial, dan juga sebagai notulen kita yang akan mencatat seluruh hasil diskusi kita pada hari ini. Kami berharap diskusi ini berlangsung terbuka, kritis, dan produktif, serta mampu memberikan masukan yang berguna. Mari kita jaga suasana diskusi dengan sikap saling menghargai dan mendengarkan. Saya akan mulai dari sudut pandang masyarakat. Silahkan Saudari Vita, bagaimana masyarakat memandang fenomena ini? Oke, baik. Terima kasih Saudari Diska. Dari sisi kami sebagai konsumen, kenaikan harga tiket pesawat pada saat libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru sangat menggerakkan. Banyak masyarakat, termasuk saya sendiri, mengalami kesulitan untuk mendapatkan tiket dengan harga yang wajar. Misalnya, rute Jakarta-Medan yang biasanya bisa didapat dengan harga sekitar 700.000 sampai 1 juta bisa melonjak menjadi 2,5 juta
bahkan bisa lebih. Yang kami sayangkan adalah saat kebutuhan meningkat, justru harga dinaikkan drastis. Ini menimbulkan kesan bahwa maskapai memanfaatkan momen libur panjang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, banyak dari kami yang ingin pulang kampung untuk bertemu keluarga atau menghadiri acara penting. Kami tidak menutup mata bahwa maskapai memiliki beban operasional. Tapi di sisi lain, sebagai konsumen, kami juga butuh keadilan harga. Kami berharap ada transparansi terkait struktur harga tiket dan peran pemerintah dalam mengatur atau mengawasi agar masyarakat tidak dirugikan secara sepihak. Terima kasih atas penjelasannya untuk saudari Rita. Poin penting yang disampaikan adalah soal keterjangkauan harga dan transparansi. Sekarang saya ingin dengarkan dari sudut pandang analis industri penerbangan. Bagaimana menurut Anda, Saudari Tria? Silahkan. Baik, terima kasih Saudari Rizka. Saya ingin memulai dengan fakta bahwa industri penerbangan adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Dan sampai hari ini masih berupaya pulih. Margin keuntungan maskapai penerbangan sangat kecil. Bahkan beberapa masih mencatat kerugian hingga kini. Struktur biaya maskapai itu kompleks. Berdasarkan data dari kinerja, sekitar 40-45% biaya berasal dari bahan bakar aftur. Kemudian, ada komponen biaya leasing pesawat sekitar 20%. Belum termasuk biaya perawatan, asuransi, gaji kru, navigasi udara, hingga pada pelayanan bandara. Semua komponen ini sebagian besar dalam mata uang dolar, yang artinya juga terdampak oleh fluktuasi nilai tukar. Ketika permintaan meningkat tajam, seperti saat musim liburan, harga memang akan naik karena diperlukan dynamic pricing. Ini sistem yang lumrah dalam industri transportasi. Tapi, tetap maskapai harus mematuhi tarif batas atas yang ditentukan pemerintah. Saya sepakat bahwa harus ada transparansi, tapi kita juga perlu memahami bahwa tanpa fleksibilitas harga, banyak maskapai bisa kolaps. Dan kalau maskapai bangkrut, efeknya juga lebih luas bagi konektivitas dan perekonomian nasional. Terima kasih, Saudari Tria. Penjelasannya membuka wawasan baru bahwa permasalahan ini lebih kompleks dari yang terlihat. Sekarang saya ingin mendengarkan langsung dari pihak maskapai. Saudari Siska, bagaimana tanggapan Anda terhadap persepsi masyarakat dan analis dari Saudari Tria? Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi pandangan dari Saudara Rita dan Saudara Tia. Sebagai perwakilan maskapai, saya ingin meluruskan bahwa tidak ada niat dari kami untuk mengambil keuntungan secara berlebihan. Justru kami berada dalam posisi yang sulit karena biaya operasional kami sangat tinggi. Dan mayoritas biaya tersebut bersifat tetap serta bergantung pada harga global seperti aftur dan tim pesawat. Saat ini maskapai menghadapi tekanan dari dua sisi.
Yang pertama, tekanan dari pasar untuk memberikan harga terjangkau dan tekanan dari biaya operasional yang terus meningkat. Bahkan, banyak maskapai yang tidak bisa menutupi biaya jika hanya mengandalkan harga di luar musim liburan. Saat musim libur, permintaan tinggi. Ini memang momen di mana pendapatan meningkat. Tapi bukan berarti kami bisa bebas menetapkan harga. Kami tetap mengikuti batas atas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kami juga melakukan berbagai inovasi seperti memberikan potongan harga untuk pembelian lebih awal, menyediakan paket bundling, atau layanan tambahan gratis. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah dan mencari solusi jangka panjang. Misalnya, subsidi BBM waktu untuk rute domestik atau relaksasi pajak maskapai. Hal ini bisa menurunkan beban biaya dan memungkinkan kami menekankan harga tiket. Terima kasih. Terima kasih Saudari Siska atas penjelasannya. Sekarang saya ingin mengundang Saudari Hidayat Aziza untuk memberikan pandangan sebagai analis muda. Silakan. Terima kasih Saudari Siska. Saya ingin menyoroti isu ini dari perspektif generasi muda dan pendekatan kebijakan publik. Kita melihat bahwa generasi milenial dan Gen Z adalah salah satu kelompok konsumen terbesar dalam industri penerbangan saat ini, terutama untuk tujuan wisata dan mobilitas kerja. Ketika harga tiket melonjak, maka aksesibilitas mobilitas mereka juga terganggu. Ini berdampak pada produktivitas, konektivitas, bahkan kepercayaan terhadap sistem transportasi nasional. Selain itu, saya juga mencermati bahwa belum ada upaya yang cukup untuk mendekatkan informasi harga dan skema pembentukan tarif kepada publik. Kurangnya literasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara konsumen dan maskapai. Saya mengusulkan agar pemerintah, maskapai, dan lembaga pendidikan bekerja sama membentuk edukasi publik secara berkala. Kenaikan harga tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun bisa dikendalikan dengan regulasi, transparansi, dan literasi. Terima kasih Saudari Hidayat Aziza, penjelasan yang sangat jelas dan jujur dari sisi industri. Sekarang saya ingin mengajak semua masuk ke sesi solusi. Saya akan memberikan kesempatan ke masing-masing rekan-rekan semua untuk menyampaikan solusi jangka pendek dan jangka panjang dari sudut pandang masing-masing. Dimulai dari Saudari Pita, silakan. Untuk jangka pendek, saya berharap pemerintah menurunkan harga BBM aftur atau memberi subsidi khusus untuk rute-rute domestik, terutama saat musim liburan. Selain itu, harus ada pengawasan ketat agar tidak ada tiket yang dijual melebihi tarif batas atas. Sedangkan untuk jangka panjang, perlu dikembangkan transportasi alternatif seperti kereta cepat antar pulau atau konektivitas antar moda agar masyarakat punya pilihan dan tidak tergantung pada pesawat. Terima kasih. Menurut saya, untuk jangka pendek, saya sepakat dengan pengawasan pemerintah, tapi juga menambah pentingnya transparansi harga. Pemerintah dan maskapai bisa membuat semacam dashboard publik untuk menjelaskan struktur biaya tiket,
supaya masyarakat bisa lebih memahami dan tidak seujung. Untuk jangka panjang, perlu reformasi industri penerbangan seperti efisien manajemen, penggunaan teknologi baru untuk menekan biaya, dan mendorong investasi infrastruktur bandara di wilayah luar Jawa agar distribusi penumpang merata. Dari pihak maskapai, untuk jangka pendek kami siap melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat agar lebih paham soal sistem harga tiket dan memberikan insentif seperti diskon early ticket. Dan untuk jangka panjang, kami sedang menjajaki penggunaan bahan bakar alternatif dan sistem operasional yang lebih hemat agar biaya bisa ditekan. Tapi ini butuh dukungan dari pemerintah berupa insentif riset dan infrastruktur. Untuk jangka pendek, membuat kampanye literasi digital mengenai cara kerja tarif pesawat dan strategi membeli tiket dengan harga terbaik. Mendorong transparansi harga melalui aplikasi terpadu yang mudah diakses semua kalangan. Dan jangka panjang, mengembangkan platform digital nasional untuk pelaporan keluhan konsumen dan pemantauan harga secara real-time. Dan mendorong kolaborasi antara universitas dan pemerintah untuk riset solusi transportasi udara yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas ide-ide solusi dari rekan-rekan semua. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya semua pihak ingin situasi ini membaik. Yang perlu disatukan dalam kebijakan yang terarah dan kolaboratif. Sebelum kita tutup diskusi hari ini, saya ingin meminta rekan-rekan yang berada dalam fokus group discussion ini untuk menyampaikan satu gagasan utama sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelesaian kasus kenaikan harga tiket pesawat ini, dimulai dari saudari Vita. Terima kasih Saudari Rizka. Baiklah, gagasan saya adalah pembentukan komite pemantau harga tiket penerbangan yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah, dan LSM. Komite ini akan bertugas mengawasi transparansi harga, melaporkan dugaan pelanggaran, dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang cara membeli tiket secara cerdas. Terima kasih. Menurut saya sebagai pengamat industri penerbangan, gagasan saya adalah pengembangan sistem informasi harga tiket nasional, yaitu platform digital yang diakses publik berisi komponen biaya dan perbandingan harga dari berbagai maskapai secara real time. Ini akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Terima kasih. Gagasan dari kami adalah usulan skema subsidi bertahap untuk rute prioritas, terutama rute ke daerah 3T. Maskapai dan pemerintah bisa bekerja sama membuat program insentif yang membantu masyarakat mengakses transportasi udara dengan harga terjangkau tanpa membebani maskapai setelahnya. Menurut saya, pembentukan forum edukasi transportasi udara berbasis kampus yang mempertemukan mahasiswa, regulator, dan pelaku industri untuk diskusi rutin dan riset rapat. Terima kasih atas gagasan-gagasan yang luar biasa. Semuanya mencerminkan semangat kolaboratif dan solusi jangka panjang yang dapat diolah menjadi kebijakan yang aplikatif. Kita berharap
Pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan ide-ide ini dalam mengambil langkah ke depannya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dalam kegiatan Focus Group Discussion atas diskusi yang sangat informatif, terbuka, dan mendalam. Kita telah mendengarkan berbagai perspektif, mulai dari konsumen, pengamat industri, hingga perwakilan maskapai. Dari diskusi ini, kita jadi paham bahwa persoalan harga tiket pesawat bukanlah hal yang hitam putih, melainkan berkaitan erat dengan struktur biaya, dinamika pemerintah, serta industri penerbangan itu sendiri. Ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan pada diskusi hari ini. Beberapa di antaranya yaitu harga tiket yang tinggi disebabkan oleh beban operasional, terutama BBM dan leasing pesawat. Kedua, masyarakat mengharapkan harga yang wajar dan akses transportasi yang adil. Yang ketiga, maskapai berharap ada dukungan pemerintah agar tetap bisa bertahan tanpa harus membebani konsumen. Yang keempat, dibutuhkan regulasi dan pengawasan pemerintah yang aktif, serta keterbukaan informasi kepada publik. Dan yang terakhir, 3 gagasan utama yang ditawarkan adalah pembentukan komite pemantau harga tiket, sistem informasi transparansi harga tiket, dan skema subsidi bertahap untuk rute prioritas. Untuk menutup, kami mendorong agar semua pihak, pemerintah, maskapai, dan konsumen terus membangun komunikasi dan kolaboratif yang sehat. Dengan begitu, kita bisa menciptakan sistem transportasi udara yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Sekian Focus Group Discussion pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga hasil diskusi ini kita bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya Rizka Angel, pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.